Jadi sebelumnya kan kita udah ngadain nih question box di Instagram, dan sekarang kita bakal menjawab kekepoan kalian tentang ilmu komunikasi UPI. Nah sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, nama dan angkatannya. Oke, halo semuanya, aku Saskia Najwa dari Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Halo semuanya, aku Alfiatia Aminia dari Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Kenalin, nama aku Diva Ega, aku dari Angkatan 20. Nama aku Yusran Ilmi, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Oke, halo Komers, kenalin nama aku Gesa, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Nah aku mau nanya nih, di IKOM UPI tuh belajar apa sih? Kemarin kita udah siapin jawabannya apa nih? Banyak gak sih? Banyak gitu. Banyak. Mungkin kalau sedikit gambaran, mungkin kalau yang dari aku sendiri ada kayak contohnya writing, editing, terus apalagi kalau kita kayaknya lebih banyak critical thinking gak sih? Ya, critical thinking sama ini sih yang paling diingat tuh kayak semester kemarin ya ada public speaking, jadi kita belajar public speaking juga di komunikasi. Belajar ngomong, terus belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima semuanya, belajar ngedit, belajar bikin paper, dan belajar terus bahagia walaupun tidak bahagia. Ada nggak sih favorit mata kuliah di ilmu komunikasi? Oke, kalau aku sih mata kuliah favorit sejauh ini tuh di semester 5 kemarin tuh ada namanya event management, dan kebetulan kita sekelompok. Ya, kita sekelompok. Event management sama public speaking. Dasar fotografi sama aplikasi komputer. Kalau aku juga aplikasi komputer dan suka public speaking. Wah, kalau besar. Kira-kira bisa nggak nih sampein suka dukanya kuliah di jurusan ilmu komunikasi? Baik, saya dulu. Mari aku dulu. Kalau ditanyain suka duka, sebenarnya lebih banyak dukanya sih dibanding sukanya. Ini jujur-jujuran aja ya. Karena dukanya itu mungkin lebih ke kayak capek gitu ya, karena berapa kali juga sempat itu apalagi semester kemarin kan yang banyak praktek itu banyak capeknya gitu, sampai kayak bener-bener burn out karena ada di satu sisi aku tuh harus ngurusin semuanya sendiri gitu. Nah itu kayak dukanya mungkin ya kuliah di IKOM, tapi sukanya lagi-lagi khususnya kayak di semester sekarang tuh lebih ke banyak apa ya, di banyaknya duka itu kita ngehandle-nya itu bareng-bareng gitu, bareng-bareng sama teman-teman yang lain, jadi kayak capeknya itu kadang suka hilang gitu dengan kita ketemu sama teman kayak gitu-gitu sih. Sukanya dulu ya. Ya. Sukanya adalah belajarnya sedikit, kayak gampang banget, pokoknya di IKOM gampang banget. Kalau dukanya adalah aku bohong tadi. Banyak banget kali ya. Ya, Sukanya ketemu teman tiap hari, dukanya uangnya boncos. Kalau dari aku itu sukanya kalau sekarang nih dari mulai semester 5 udah banyak prakteknya. Dukanya itu kelasnya di atas, terus sempat mati juga liftnya, jadi kalau naik tuh capek, ngos-ngosan duluan, kayak tenaganya tuh udah berkurang duluan gitu sebelum menyerap ilmu gitu. Kalau sukanya bener aku setuju sama kayak Yusran, kayak aku di IKOM ini ngerasa kayak nggak sendiri gitu ketika lagi struggle. Masih banyak ada teman-teman yang relate, jadi kalau lagi kayak pusing bisa sama-sama mengeluh gitu ya. Kita agak mundur ke belakang mungkin kali ya teh. Masuk IKOM UPI itu tetehnya dari jalur apa? Aku masuk IKOM jalur SNMPTN. Kalau aku jalur SNMPTN. SNMPTN. Iya, SNMPTN. SNMPTN. Kalau Teh Saski? aku juga sama SNMPTN. Oke, SNMPTN. Tahun ini SNMPTN IKOM jurusan 5 ya, peringkat paling tinggi diminati. Iya? Iya, kita nggak tahu. Innalillahi. Kalian sangat beruntung masuk IKOM UPI. Kalau aku pribadi karena SBM dan SNM jadi aku masuknya jalur mandiri. Jalur mandiri. Kalau kamu Oke, kalau aku alhamdulillah waktu itu masuk jalur SBMPTN. Nah, aku pengen nanya yang mungkin dikepoin juga sama yang lain. Kalau masuk IKOM UPI itu ada jalur prestasinya nggak sih? Dan biasanya anak IKOM UPI itu magangnya di mana? Kalau jalur prestasi sendiri ada, karena beberapa teman aku ada yang masuk IKOM UPI lewat jalur prestasi. Terus kalau misalnya apa tadi kamu? Magang. Oh, biasanya. magang.
Kalau di peminatan aku kebanyakan magangnya tuh di media. Jadi kayak media cetak, tulis kayak gitu-gitu. Kalau jalur juga aku mungkin coba nambahin dikit untuk prestasi, itu ada banget. Malah teman-teman aku juga ada yang masuk ke lewat jalur prestasi di IKOM ini angkatan 2020. Masalah ada 3 orang deh. Dan prestasi mereka masalah dua dari 3 itu dia prestasi olahraga, satu lagi dia tuh sebagai penulis gitu. Jadi ada buka jalur prestasi gitu. Nah kalau untuk tempat magang gitu, kebetulan kita belum magang juga, cuman kalau lihat dari cutting aku gitu, mereka biasanya kalau aku lihat kayak contohnya penjurusan jurnalistik kemarin ada yang magang di DPR, terus kayak ada di tempat berita aku lupa. Terus kalau buat broadcasting kalau salah aku lihatnya ada yang kayak di kreatif media, kayak soalnya contohnya kayak di Viva atau apa aku lupa. Terus kalau di Humas aku lihat kayak mereka ada yang di Diktiristek, terus kayak Telkom dan sebagainya. Sebenarnya luas nggak sih? Iya. Dari jurusan BC tuh ada yang ke industri perfilman itu ada, terus di televisi kayak juga ada, Di radio juga ada sih. yang sejurusan lah sama Iya. BC itu. Kalau jurusan lain? Kalau pengganti skripsi kayak publish jurnal di prodi ilmu komunikasi itu prosedurnya kayak gimana? Kira-kira dari tetehnya ada yang tahu? Karena kita berdua tidak deh. Ya Allah, mungkin banget karena kita nggak tahu sama sekali karena ya bisa dilihat Jadi kan kita yang tahu cuma Gesa. Oke, kebetulan aku ikutan programnya juga kemarin. Mungkin aku jelasin gitu ya kayak gimana. Kalau waktu itu kebetulan dari IKOM-nya sendiri ada kayak announcement gitu di grup, kayak ngasih tahu ini kita ada program untuk ikutan jurnal untuk bisa dikonversi nanti skripsi gitu. Nah di situ awalnya kayak ada persyaratan gitu, kayak salah satu contohnya IP di atas 3,5, terus kayak kita harus nyediain kayak ide rancangan untuk si jurnal yang kita mau tuh kayak gimana. Terus ada wawancara juga, cuman alhamdulillah waktu itu gak ada tahap wawancara, jadi kayak langsung aja gitu keterima gitu. Nah terus nanti kayak untuk prosesnya kayak sebenarnya kayak skripsi biasa aja sih, kayak sempro gitu, bimbingan dari bab 1 sampai, kalau jurnal berarti kan kita harus selesaiin berarti sampai bab 5 penutup gitu. Nanti biasanya setelah kita udah keterima dibikin SK-nya gitu, kayak SK judul dan sebagainya, biar kayak itu nanti bisa untuk dikonversi. Tapi dia bisa dikonversi ke skripsi itu ketika jurnalnya udah publish kayak gitu. Kan biasanya perpindahan dari SMA ke kuliah tuh kita kadang suka ada culture shock gitu ya. Nah dari tetehnya sendiri ada nggak sih culture shock pas masuk jurusan ilmu komunikasi? Banyak. Dari aku culture shocknya jelas dong, kayak masih anak SMA yang kayak masih banyak main gitu ya, terus masuk kuliah langsung kayak jebret paper gitu kan, kayak nah ini apa nih. Mungkin kaget ya, ternyata di IKOM tuh seberat ini gitu. Aku pikir kan ringan ya, ternyata berat banget. Akhirnya aku ngerasa culture shock itu waktu pas udah dikasih tugas-tugas paper. Itu bener-bener kayak apaan nih? Ini apaan gitu? Gitu sih. Aku juga culture shock di situ sih. Ya sama sih, kalau misalkan culture shock mungkin lebih ke kayak umumnya kuliah gitu loh. Kalau misalkan kita lihat kan kayak di sinetron tuh kuliah kayak cuma nenteng-nentengan terus dia pulang gitu-gitu. Ternyata nggak kayak gitu guys, kuliah tuh bener-bener kayak dia hektik, tugasnya banyak banget, dan yang pasti kita harus kayak kritis gitu kan. Terus dimana itu walaupun masih online, kita, kalau aku pribadi ya kayak ngerasa kayak aduh jomplang banget gitu antara SMA sama kuliah tuh kayak bener-bener beda banget gitu. Apalagi di IKOM kayak tadi udah di-mention, kayak bikin paper, terus kayak public speakingnya bener-bener harus kayak bukan bener ya, kayak harus tertata gitu. Jadi bener-bener banyak hal yang harus diperhatiin kalau misalkan kuliah itu gak kayak SMA gitu. Ya gitu sih. Bukan sekedar untuk audio outfit dan harus belajar beneran. Jadi ya jangan percaya sinetron ya, Harus itu belajar cuma- beneran, bukan itu audio framing outfit. buruk ya. Aku mau nanya, ada nggak sih dosen favorit teteh di jurusan ilmu komunikasi ini? Aku sih semua favorit ya, tapi yang paling favorit paling
Tapi aku juga sama, semuanya suka belajarnya. Ya tiap dosen punya caranya sendiri lah ya. Tapi yang paling aku suka sama Pak Ali. Apa iya? Apa iya? Pak Ali. Kenapa tuh Teh Pak Ali? Karena Pak Ali ganteng. Enggak, Pak Ali keren pokoknya. Keren banget. Udah itu aja. Sebenarnya banyak sih ya, kayak contohnya Pak Alwan, terus siapa lagi ya? Kalau di Humas tadi Pak Tito, terus Miss Fanny sih sebenarnya yang aku paling suka gitu dari cara ngajarnya. Dan honorable mention untuk Pak Fit, itu sih. Oke, aku sekarang kepo banget nih sama rata-rata jam tidur anak ikom. Itu kira-kira sehari tuh tidur tuh berapa lama sih Kang? Bisa aja. Kayaknya iya, paling banyak gak tidur. Gak ada. Kalau bisa dibilang sebenarnya gak nentu gitu, karena ada ketika kalau dari pribadi aku sendiri kayak ada yang ketika waktunya luang jadi tidurnya lama gitu kayak 6 jam, tapi kalau emang lagi bener hektik itu bisa sampai gak tidur. Jadi tergantung lagi situasinya, kayak apakah emang lagi overload kah atau gimana. Jadi kayaknya mungkin rata-rata 4 sampai 6 jam. Mungkin 8 jam sih, soalnya aku Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, tidur tuh prioritasku gitu. Kayak apapun yang dunia mau bakar pun aku tetap tidur nomor 1. Ikuti dia. Susah Ya. loh itu Teh, tidur Iya. 8 jam tuh susah. Kalau aku tidak menentu jamnya. Dan tentu sih tergantung tugasnya. Kalau tugasnya berat mungkin nggak 8 jam. Kalau berat banget nggak tidur kayaknya. Wah, emang berat ya kuliah ini ya Teh. Aku nggak bisa hitung jam. Kalau aku sendiri nggak nentu ya, karena kalau misalkan lagi ada tugas mungkin atau lagi gabut, paling mentok tuh tidur jam 1 malam, dan itu bisa bangun jam 6 atau enggak ya jam 7 baru salat subuh. Astagfirullahaladzim, jangan dicontoh ya teman-teman. Tapi kalau alarmnya kedengaran nyala, aku bisa bangun setengah 5 gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada tugas atau lagi gak gabut gitu dan lagi capek banget, bisa jam 10 paling malam gitu. Episode 1 dari Iko Menjawab sudah selesai. Jangan lupa untuk Comment and subscribe. Oke.